Suramadia, 48 tahun, buruh asal Lombok Tengah menjalani hari-harinya dengan pekerjaan yang tak menentu. Ia menjadi buruh tani saat musim panen, kuli bangunan, hingga pekerja serabutan demi menyambung hidup. Di tengah keterbatasan, Surya menetapkan satu tujuan, yakni memberikan pendidikan terbaik untuk anaknya. Belasan tahun ia bekerja tanpa keluhan. Setiap rupiah ia sisihkan untuk mendukung perjalanan anak pertamanya, baik Suyatmin Rahma yang bercita-cita menjadi dokter. Perjuangan itu tak selalu mudah. Suyat menempuh pendidikan dengan segala keterbatasan. Saat SMA ia belajar mandiri karena tak mampu membiayai les. Suyat juga menempuh kegiatan kuliah dengan sepeda kayu. Meskipun penuh rintangan, semangat Suyat tak pernah surut. Setahun tuh aku gap year. Nah, aku nggak tahu mau ngapain. Maksudnya kayak mau les juga nggak ada biaya untuk les. Mau belajar sendiri juga bosan. Jadi ada keluargaku di Jakarta. Aku pergi ke sana untuk kayak aku bilang dulu, Mas, boleh nggak aku ke Jakarta untuk ikut bantu-bantu Mas jualan kebab gitu kan. Di balik itu, Surya terus berjuang dengan caranya sendiri. Saat anaknya membutuhkan kendaraan untuk menunjang kuliah, Surya berusaha mencari sepeda motor. Bahkan, setelah mengantarkan motor ke Mataram, ia memilih pulang dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 30 km menuju Penunjak, Lombok Tengah. Perjalanan itu ia tempuh dari tengah malam hingga pagi hari. Langkah panjang itu menjadi simbol keikhlasan dan harapan. Surya percaya kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Yang penting anak saya berhasil. Biar apapun yang terjadi, yang penting anak saya berhasil. Dan pikiran saya ini kayak orang gila, kayak ngomong sama anak. Mudahan kamu berhasil, nah, saya bilang ngomong-ngomong di jalan. Kayak orang gila. Kadang kan nggak terasa kita jalan, nggak capek. Terus semester 4 baru dia minta beliin motor. Ya besok saya beliin motor. Saya kasih besok saya bawain motor. Nggak pernah saya bilang saya beliin. Besok saya bawain motor ke Mataram. Terus saya dikasih jam 12 malam. Sama dikasih minjem. Langsung saya antar ke Mataram. Saya ditanya sama Suyat, Mak, mau pakai apa pulang? Nggak ada teman saya di luar, saya bilang. Supaya nggak tahu, kalau dia tahu pasti dia nggak dikasih saya pulang. Keyakinan yang sama tumbuh dalam diri Suyat. Ia menjalani rutinitas belajar dengan disiplin sejak kecil. Suyat selalu memanfaatkan beasiswa dan terus berusaha meski dalam keterbatasan. Pencapaiannya saat ini sebagai bentuk upaya mengangkat derajat orang tua. Ya itu, salah satunya aku pengen bikin orang tuaku bangga gitu. Kan dari orang yang kurang mampu ya. Kan kalau orang sini yang kurang mampu tuh kayak dipandang sepele gitu kan. Aku nggak mau orang tuaku kayak gitu. Pokoknya mah aku nggak mau orang tuaku kayak disepelein gitu, aku nggak suka kayak gitu. Soalnya aku pernah lihat gitu loh. Soalnya aku nggak suka kayak gitu Kak. Pokoknya mah harus orang tuaku tuh dipandang sama orang lain gitu. Soalnya sebelum aku masuk FK, mereka tuh kayak emang bisa sekolahin anaknya di kedokteran kayak gitu, sampai diketawain. Tapi aku harus buktiin, aku harus bisa kayak gitu. Pokoknya aku harus bisa, aku harus banggain orang tuaku. Pastilah ada fase dimana ngerasa capek, ngerasa nggak bisa gitu, pasti ada fase di situ. Tapi aku balik lagi kayak ini perjuangan orang tuaku udah panjang gitu loh. Mereka udah ngasih segalanya. Jadi aku tuh harus bisa. Kini Suyat menjalani masa koas di RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perjalanan panjang itu menjadi bukti bahwa keikhlasan, ketekunan, dan kerja keras seorang buruh mampu mengubah masa depan keluarga. Dia nangis terharu karena udah saya tidak pakai sepeda. Sekarang pakai motor. Dan saya jalan. Pas dari nyampe bypass, saya lari-lari.
lari pelan-pelannya. Kalau udah saya capek, saya beristirahat. Air minum nggak ada. Saya minum di ada sumur di dekatan jambatan itu, saya minum kehausan. Langsung saya lari. Satu-satu nggak ada orang yang tahu saya jalan itu. Karena kalau saya mau kasih tahu nanti bilang kenapa kamu jalan, telepon aja saya dah. Makanya nggak saya kasih tahu. Dia mudah sendirian jalan. Sampai rumah sampai jam 7 pagi. Ditanya sama istri siapa yang nganter. Ada anak-anak kos itu yang nganter. Dia juga enggak tahu dia saya jalan. Tapi keringat. Kisah ini menegaskan di balik peringatan Hari Buruh, terdapat jutaan cerita perjuangan yang terus hidup. Dan dari mereka, harapan akan masa depan yang lebih baik terus tumbuh. Sanira Farhan, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi